Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Rabu tanggal 13 Januari 2021. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, siapakah Engkau sehingga memperkenankan kami ikut serta dalam hidupmu? Kami mohon semoga perjanjian-Mu Kau perbaharui setiap hari, dan semoga kami semakin mengimani bahwa Engkaulah Allah dan Bapa kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadah di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkannya, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, doa adalah sumber kekuatan dalam seluruh kehidupan orang-orang beriman. Doa adalah sumber kekuatan dalam melayani, dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus. Yesus sendiri memberikan contoh teladan kepada kita bagaimana doa itu menjadi sumber kekuatan dalam melayani. Dalam pelayanannya, Yesus tidak hanya mengajar banyak orang. Yesus juga menyembuhkan banyak orang, termasuk ibu mertua Simon yang menderita sakit demam. Lazimnya orang yang baru sembuh dari sakit, badan masih terasa lemah. Karena itu diperlukan waktu beberapa lama untuk beristirahat dan mengembalikan kondisi tubuh.
Akan tetapi tampaknya hal itu tidak berlaku bagi ibu mertua Simon. Segera setelah disembuhkan, ia langsung melayani Yesus. Ini menunjukkan kepada kita bahwa penyembuhannya yang dialami berkat kasih yang dialami, yang disalurkan oleh Yesus adalah penyembuhan yang segera dan sempurna. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam bacaan Injil tadi kita juga mendengar bagaimana Yesus setiap kali memulai dan selesai melakukan tugas dan pelayanan, ia selalu mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi untuk menjalin relasi dengan Bapanya di surga. Dengan demikian, doa menjadi sumber kekuatan bagi Yesus dalam menjalankan tugas perutusannya. Ia selalu menjalin relasi dengan Bapanya agar ia tetap setia dalam menjalankan tugas dan perutusannya di dunia ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, begitu akrabnya Yesus dengan Bapanya dalam relasi, sehingga tidak ada satu kekuatan pun yang mampu untuk membelokkan dia dalam tugas dan perutusannya. Bahkan itu juga diakui oleh setan-setan yang berjuang untuk membelokkan misi perutusan Yesus, tapi ternyata tidak berhasil. Setan bahkan menyapa Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Akan tetapi Yesus membentaknya untuk tidak berbicara. Yesus menolak kesaksian setan dan roh-roh jahat karena kesaksian mereka itu tidak lahir dari kesadaran dan sukarela. Mereka mengenal siapa Yesus, tetapi mereka tidak mau taat kepada Yesus. Inilah iman ala setan, yaitu mengenal Yesus, bahkan beribadah di rumah ibadat, tetapi tidak mau taat kepada kehendak Yesus, apalagi percaya pada Yesus. Di tengah-tengah kesibukan pelayanan, Yesus tidak asik dan menikmati pelayanannya, melainkan Yesus meninggalkan keasikan pelayanan dan berdoa. Mengapa Yesus berdoa? Karena melalui doa, Yesus ingin menyatakan dua hal. Pertama, relasinya yang akrab dengan Allah yang sangat intim. Yang kedua, Yesus menyatakan kesatuannya dengan Bapanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah para pelayan Tuhan dan rahasia kesuksesan pelayanan kita terletak pada kualitas relasi kita dengan Allah. Dalam doa kita bisa berkomunikasi dengan Allah dan kita membangun relasi yang intim dengannya. Pelayanan gereja bukanlah proyek sesaat, melainkan proyek seumur hidup. Dengan berdoa yang tekun atau doa yang tekun, kita akan selalu setia dan konsisten dalam tugas pelayanan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apakah kita sungguh-sungguh telah mengenal Yesus dengan baik? Jangan sampai kita seperti setan yang sungguh mengenal Yesus dengan baik, bahkan mengakui Yesus itu adalah yang kudus dari Allah, tetapi tidak mau taat dan melaksanakan apa yang diajarkan oleh Yesus. Bila mana kita beriman seperti itu, maka kita beriman ala setan. Kalau betul kita mengenal siapakah Yesus itu dengan sungguh-sungguh, maka itu berarti kita harus melaksanakan segala sesuatu yang Ia ajarkan kepada kita. Iman kita, pengenalan kita kepada Yesus tidaklah cukup dengan kata-kata, tetapi harus konkret dalam seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak bahwa dalam tugas dan pelayanan kita, hendaklah komunikasi dengan Allah yang kemudian kita kenal dengan doa itu, jangan kita lupakan.
doa bukan hanya tugas kaum berjubah, tetapi doa adalah seluruh tugas panggilan seluruh umat Allah. Dengan cara kita masing-masing, kita berdoa, menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan. Dan karena kita telah menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan, dan kita sungguh akrab dengan Tuhan, maka pada akhirnya relasi kita yang akrab dengan Tuhan itu akan mampu mengubah seluruh kehidupan kita. Dan kalau hidup kita telah diubah oleh Yesus berkat komunikasi kita yang intim dengan Dia, maka pada akhirnya seluruh kehidupan kita akan mewarnai kehidupan Yesus sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam seluruh kehidupan kita sebagai orang-orang beriman, kita berjuang dengan sekuat tenaga untuk selalu menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan. Kalau benar dalam seluruh kehidupan kita, dalam keluarga-keluarga, dalam kombas-kombas, di paroki, dalam seluruh kehidupan umat beriman, selalu membangun relasi yang akrab dengan Allah, salah satunya dengan melalui doa yang tekun itu, maka yakin dan percayalah bahwa Allah akan selalu berjalan bersama dengan kita. Sebagaimana telah ditunjukkan oleh Yesus yang selalu menjalin komunikasi intens dengan Allah, dengan Bapanya, maka Ia tetap setia dalam tugas perutusannya. Maka demikian pula lah kalau kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang selalu membangun komunikasi intens dengan Tuhan, maka yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu berjalan bersama dengan kita. Maka mari kita menseimbangkan kehidupan rohani kita antara apa yang kita imani dan kita katakan dengan terus menjalin relasi yang akrab dengan Allah melalui doa. Mudah-mudahan dunia ini akan berubah berkat kekuatan doa-doa orang beriman. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.